ilmu fisika, atau misalnya ilmu fisika, baik fisika ada yang fisika teori atau ada yang fisika aplikasi ya. Nah, penguasaan di fisik, baik fisika teori ataupun fisika aplikasi itulah yang penting daripada misalnya menguasai ilmu lain, ilmu sosial dan lain-lain. Ilmu sosial mungkin penting juga karena kita harus menyeimbangkan struktur sosial dan sebagainya. Kita itu bukan bahasa kita ya. Nah, kembali lagi ke tadi. Sekarang, kalau misalnya kita sudah tahu misalnya seberapa penting ilmu dasar, maka kita harus tahu. Misalnya kita lihat bahwa banyak orang gitu kan, kembali seperti tadi, banyak menanyakan aplikasi. Misalnya, itu diawali karena dari awal, dari SMP atau SMA, mereka tidak diberi pengetahuan tentang bagaimana aplikasi fisika. Misalnya, dosen saya waktu dulu pernah memberikan proposal untuk penelitian ya, bidang beliau adalah fisika nuklir. Kemudian beliau harus mempresentasikan, karena beliau minta dana riset juga, harus mempresentasikan kepada orang-orang di situ. Kemudian tiba-tiba langsung ditanya, ini apa aplikasinya? Jadi ada ini risetnya bagus, dan harusnya itu yang lebih didahulukan daripada riset-riset yang minor lainnya. Tapi malah ditanyakan ini apa aplikasinya. Itu semuanya bersumber pada ketika SMP dan SMA atau ketika kuliah, aplikasi itu tidak begitu dibahas. Langsung tiba-tiba langsung pembahasan materi, misalnya rumus, misalnya membahas dinamika, langsung tiba-tiba dikasih rumus F sama dengan MA. Itu dari mana rumusnya? Atau misalnya ketika sudah tahu F sama dengan MA, kita bisa ngapain? Ya kan, aplikasinya apa? Nah, itu tidak dibahas. Jadi pembahasan tentang itu, aplikasi itu benar-benar sangat penting. Kemudian kalau misalnya kita melihat ya di negara-negara maju juga, bagaimana perbandingan studi ilmu fisika dan matematik dan kimia dan biologi. Kalau kita bandingin anak SMA di Indonesia dengan anak SMA di Amerika, itu materi fisika yang mereka pelajari khususnya itu lebih banyak di Indonesia. Di Amerika itu mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu misalnya banyak konsep fisika yang kita sudah tahu di tingkat SMA. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mungkin mereka ketika kuliah, kemudian ketika sudah terjun ke dunia riset, mereka bisa melebihi orang-orang di Indonesia gitu. Itu pertanyaannya yang penting sekali. Jadi ketika mereka SMA, mereka itu tahunya cuma kualitatif, seperti misalnya bagaimana misalnya roket bergerak gitu. Kalau di SMA itu sudah diajari rumus roketnya, kekeralan momentum, kekeralan energi dan sebagainya. Kemudian misalnya mencari massa bahan bakar roket yang hilang dan sebagainya, itu sudah kelihatan sudah diajari di SMA di Indonesia. Tapi kalau di Amerika Serikat saya yakin tidak akan dipelajari. Jadi pertanyaan yang menarik adalah bagaimana mungkin mereka ketika SMA tidak tahu seperti itu, anak-anak Indonesia sudah banyak yang tahu, tapi ketika di dunia riset atau di dunia setelah kuliah, orang-orang Amerika lebih bagus kualitasnya di fisika dibanding orang-orang di Indonesia. Itu kan pertanyaan yang penting ya. Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita lihat ketika anak-anak Amerika waktu SMA, mereka cuma dipelajari konsep-konsep yang mudah, ya kan? Mereka nggak banyak belajar hitungan. Bahkan mereka ketika SMA, mereka sedikit yang bisa kalkulus. Bahkan mereka baru bisa kalkulus ketika sudah masuk kuliah. Ketika di Indonesia, kalau kita melihat orang Indonesia, anak SMA-nya, mereka sudah banyak tahu kalkulus. Mereka tahu limit, mereka tahu diferensial, mereka tahu integral, begitu bukan? Ya bukan ya? Ya kayak begitu. Kalau saya belajar limit, belajar diferensial, belajar integral. Tapi anak Amerika nggak banyak, baru tahu limit, diferensial, integral ketika kuliah S1. Itu semua berdasar pada bagaimana mereka diajari ketika SMA.
ketika SMA mereka diajar itu bagaimana mengerti materinya. Mereka bisa menceritakan ulang materi yang dipelajari ketika SMA kepada orang lain, walaupun tanpa hitungan, tapi mereka mengerti benar, mereka terbayang benar konsepnya. Kalau kita tanyakan gitu, ke anak SMA di Indonesia, apa itu kekekalan momentum? Apa itu kekekalan momentum? Mereka pasti langsung menjawab P sama dengan konstan, P sama dengan MP sama dengan konstan. Itu pasti yang terbayang. Tapi kalau anak Amerika enggak, ditanyakan apa itu hukum kekekalan momentum, mereka pasti akan menjawab secara kualitatif. Jadi maksudnya kalau kita punya tumbukan, misalnya kemudian kalau kita punya tumbukan, apa yang menyebabkan benda yang satu bisa bergerak ke sana, yang satu bergerak ke sini dan sebagainya. Mereka bisa menjelaskan itu secara kualitatif, sehingga terbayang. Jadi kalau anak Indonesia, mereka mindsetnya adalah hitungan. Jadi tipsnya itu supaya materi fisika khususnya dan materi MIPA lainnya itu bisa terserap gitu kan, sampai ke tingkat selanjutnya kuliah ataupun setelah kuliah, itu adalah dengan memperbaiki pemahaman konsep, bukan ke matematik. Matematik itu nanti kalau sudah kuliah S1 kayak gitu. Kemudian kita harus bedakan juga, itu masalah, itu poin penting ya. Kita harus benar-benar mematangkan konsep kita sendiri dan konsep orang yang ingin kita ajari nanti. Jadi cara mematangkan konsep adalah beri mereka pertanyaan, coba ceritakan kepada saya tentang konsep ini. Jadi biar mereka sudah cerita. Kalau mereka disuruh cerita, maka mereka harus mikir ulang gimana caranya supaya saya bisa menerapkan konsep ini supaya bisa dimengerti oleh orang yang mendengarkan. Gitu. Kalau kita cuma tahu matematik, maka pasti jawabannya matematik. Misalnya apa itu hukum satu termodinamika? Apa itu hukum satu termodinamika? Pasti orang-orang kebanyakan di Indonesia pasti menjawab kalau sama dengan energi internal tambah perubahan tambah usaha, ya kan, seperti itu. Tapi kalau orang-orang yang konsepnya matang pasti menjawab hukum satu termodinamika itu cuma hukum gerakan energi. That's it. Itu saja. Bayangkan betapa beda pemahamannya. Ya, hukum satu termodinamika itu cuma hukum gerakan energi. Kayak gitu. Jadi kalau kita bisa mematahkan konsepnya, maka sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita sendiri mematahkan konsepnya sebelum kita mengajar gitu. Ya, itu insya Allah banyak tersedia di internet. Jadi jangan terpaut pada textbook saja. Di textbook biasanya kurang. Biasanya cuma diterangkan beberapa konsep, kemudian langsung matematik, kemudian soal itu sangat terbatas ya. Tapi kalau kita melihat di internet dan hampir semua orang di sini, baik di Amerika maksudnya, baik siswanya ataupun dosennya, itu semuanya menggunakan banyak artikel di internet untuk menambah pemahaman tentang materi. Nah, kemudian satu hal yang penting lagi untuk disinggung adalah kita harus membedakan antara fisika kompetisi dengan fisika riset. Nah, ini yang banyak salah kaprah ya. Fisika kompetisi itu biasanya tujuannya adalah untuk memenangkan kompetisi, ya jelas, untuk memenangkan kompetisi. Dan bagaimana untuk memenangkan kompetisi? Misalnya ada kompetisi 3 bulan lagi, ada materinya, ada silabusnya, kemudian biasanya kita punya buku yang bisa kita pelajari supaya kita bisa menjawab soal-soal di kompetisi. Jadi mindset dari siswa adalah bagaimana saya bisa mengerti dari buku ini secepat mungkin dan bisa mengerjakan bermacam-macam variasi soal, sehingga ketika di kompetisi saya bisa ngerjain. Dan kompetisi misalnya cuma 3 jam dalam 1 hari misalnya. Dan siswa terpikir bahwa setiap soal di kompetisi itu pasti ada jawabannya, ya bukan? Setiap soal di kompetisi ada jawabannya, karena panitianya sudah punya jawaban. Begini. Tapi itu mindsetnya fisika kompetisi. Tapi kalau mindsetnya fisika riset adalah soalnya kita yang bikin, ya nggak?
Soalnya kita yang bikin, kita yang menentukan sendiri soalnya, kemudian kita menjawab sendiri, dan tidak ada jaminan bahwa jawabannya ada. Gitu. Siapa yang menjawab? Misalnya kita meriset misalnya masalah balon terbang, ya kan, bagaimana pengaruh misalnya gas di dalam balon terbang dengan beratnya, gitu kan, seberapa tinggi misalnya balon terbang ini dapat terbang dengan suhu tertentu, suhu udara tertentu, kecepatan angin tertentu, misalnya tekanan tertentu dan sebagainya. Kita yang melihat itu, gitu. Itu soalnya kita bikin sendiri, tapi jawabannya kita belum ada, tidak ada yang bisa menjawab bahwa jawabannya ada, ya kan? Tidak ada yang bisa menjawab. Kita cuma paling bisa melakukan, oke, ini langkah-langkahnya, mari kita lakukan. Kalau ada kesimpulan menarik maka kita laporkan, kalau tidak ada maka kita cari soal lain, ya, gitu. Itu mindset dari physical research. Dan yang harus saya tekankan adalah yang penting untuk membangun bangsa itu lebih cenderung harus lebih cenderung pemahaman atau menggunakan mindset fisika riset, bukan fisika kompetisi. Nah, karena kita lihat sendiri negara-negara maju semua orang bermindset